Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutlah kisah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Ulbah bin Zaid. Dia bukanlah termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Pada kisah hidupnya kita akan melihat potret kedermawanan si fakir. Bagaimana seorang fakir bisa disebut dermawan? Bukankah biasanya kata dermawan disematkan kepada orang yang cukup hartanya, lalu dia bersedekah dan berinfak dengan hartanya itu? Kisah Ulbah bin Zaid ini sekitar bulan Sa'ban di tahun 9 Hijriah. Ketika itu musim pancaklik sedang melanda kota Madinah dan sekitarnya. Perekonomian kaum muslimin juga sedang sulit-sulitnya. Musim panas yang sedang berada di puncaknya. Angin di musim ini juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti perihnya luka yang diteteskan dengan air cuka. Di musim panas seperti itu biasanya penduduk kota Madinah lebih suka menetap di rumah atau tinggal di kebun-kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang sedang ranum-ranumnya. Karena pohon kurma berbuahnya justru pada musim panas. Akan tetapi kondisi politik Islam pada saat itu keadaannya sangat luar biasa. Sebagai dampak kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh pasukan Islam, terutama setelah Fathul Mekah dan Perang Hunain. Di samping juga setelah itu Nabi SAW mengirimkan surat kepada seluruh raja di dunia ini untuk masuk Islam atau harus membayar pajak atau diperangi. Hal ini semakin menambah panas keadaan karena pada saat itu tersebar berita bahwa bangsa Romawi yang merupakan bangsa dan kerajaan terkuat dan terbesar pada masa itu sedang melakukan persiapan besar-besaran akibat ketidakpuasan mereka akan hasil perang Mu'tah, yang mana pasukan Islam yang jumlahnya hanya 3.000 pasukan berhasil menahan gempuran 200.000 pasukan gabungan Romawi dan beberapa kabilah yang musyrik, di mana Khalid bin Walid menjadi panglima perang kaum muslimin melakukan trik jitu, yaitu menukar pasukan yang di belakang menjadi di depan, yang kiri menjadi ke kanan, dan sebaliknya sehingga pasukan Romawi menjadi gentar. Mereka mengira ada tambahan pasukan kaum muslimin. Dalam benak mereka, pasukan sejumlah 3.000 orang tadi saja mampu menahan gempuran mereka. Apalagi ditambah 2 kali lipatnya, tentu Romawi akan kalah. Karena trik jitu ini, pasukan muslimin bisa mundur secara perlahan tanpa dikejar oleh pasukan Romawi. Karena pasukan Romawi mengira ini adalah siasat untuk menjebak mereka. Akhirnya kaum muslimin kembali ke Madinah dengan selamat dan hanya jatuh korban sebanyak 12 orang. Kasakusuk pun merebak di kalangan kaum muslimin akan adanya pembalasan pasukan Romawi yang akan menyerang daerah yang telah dikuasai kaum muslimin dan bahkan menuju kota Madinah. Disinilah letak kisah seorang sahabat Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh catatan sejarah di mana peperangan Tabuk yang nantinya perang ini merupakan peperangan terbesar antara kaum muslimin dengan Kaisar Romawi. Tidak biasanya Nabi SAW mengumumkan secara langsung akan kemana tujuan peperangannya. Biasanya kalau berperang ke arah timur, maka Nabi SAW bertanya kepada
kepada sahabatnya tentang arah barat dan seterusnya. Akan tetapi keberangkatan perang kali ini sangat jelas tujuannya, yaitu Tabuk, suatu daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab untuk ditempuh ketika itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Mereka merasa bimbang, gelisah, dan gundah karena membayangkan perjalanan yang sangat jauh. Di antara mereka saling mengatakan seharusnya keberangkatan tidak pada musim ini. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang berkaitan dengan mereka. Dan berkatalah orang-orang munafik, janganlah pergi berperang di musim panas ini. Katakanlah, ya Muhammad, api neraka jahanam lebih panas, jika saja mereka mau mengerti. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Suatu kali Nabi SAW ingin menguji salah seorang dari mereka, yaitu Zad bin Qais. Beliau berkata, "Wahai Zad, bagaimana menurutmu jika kita pergi berperang melawan Bani Asfar, orang Romawi?" Dia pun menjawab, "Izinkanlah aku untuk tidak berangkat perang dan jangan jatuhkan aku ke dalam fitnah ujian. Demi Allah, ya Nabi SAW, kaumku sangat tahu bahwa aku adalah orang yang paling mudah tergoda dengan wanita di antara mereka. Dan aku takut kalau nanti aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan berkata, "Engkau aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Zad." Padahal Zad bin Qais hanya beralasan agar dia tidak berangkat perang, lalu beralasan takut tergoda oleh wanita-wanita putih Romawi. Padahal tujuan sebenarnya adalah supaya dirinya tidak berangkat perang pada musim panas tersebut. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Di antara mereka ada yang berkata, "Berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 49. Berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Begitu mendengar seruan jihad di jalan Allah Ta'ala, mereka berbondong-bondong memenuhi kota Madinah dari seluruh penjuru negeri. Bagaimana tidak mereka berbondong-bondong berjihad di jalan Allah, sedangkan gerbang surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Al-Imran ayat 133-134. Bagaimana mereka tidak berhasrat untuk berangkat jihad, sedang mereka tahu bahwasanya jalan tercepat masuk surga adalah dengan jihad. Lalu badan mereka tertusuk, tercabik, memuncratkan darah, lalu mereka gugur sebagai syahid.
Lantas para malaikat berebut menaikkan ruhnya ke langit. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Asy-Syaff ayat 10-11. Terngiang-ngiang di telinga mereka ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad. Ayat-ayat jihad bukan ayat-ayat cinta. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Ayat-ayat ini benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir di hati mereka? Bukankah ayat yang sama juga kita dengar sebagaimana mereka mendengarnya dahulu? Akan tetapi berbeda efeknya. Yang membedakan antara kita dan mereka adalah telah ada dan hadir kehidupan akhirat di dalam kehidupan dunia mereka. Sedangkan kita kabut tebal tentang terlalu cinta pada dunia menyelimuti hati kita. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka pun masih bersentuhan dengan alam nyata dunia. Akan tetapi roh mereka sudah bersiap-siap menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah merasa sujud di bawah arsy Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Berbondong-bondong mereka ke kota Madinah. Tahu mereka bahwa Nabi mereka meminta bantuan umatnya. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan hartanya demi keberangkatan pasukan prihatin ini, Jaisul Usyrah. Kenapa disebut pasukan prihatin? Bagaimana tidak, keadaan mereka sangat miskin. Di saat musim paceklik, satu onta harus bergantian untuk 18 orang pasukan perang. Makanan mereka adalah dedaunan agar sekalian dapat airnya. Bahkan terkadang harus memotong seekor unta agar dapat air dan makanan sekaligus. Bahkan orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki apa-apa dan miskin juga datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap dirinya diikutkan dalam peperangan Tabuk, meminta kepada beliau bekal peperangan agar dia bisa ikut perang, termasuk juga ulbah. Allah berfirman, dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Coba lihat diri kita. Hidup memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas angin. Punya kendaraan bagus. Makanan tercukupi bahkan turah-turah. Tidak ada yang dikeluhkan. Ketenangan ada. Tidak ada keadaan perang berkecamuk seperti di Irak. Tidak kepanasan sebagaimana panas yang dirasakan oleh orang-orang yang mengungsi di Palestina.
Tetapi mengapa bersamaan dengan itu, kenapa kita juga masih mengeluhkan hidup? Maka pada saat itu tersebutlah Ulbah bin Zaid al-Haritsi, seorang yang sangat fakir, tidak memiliki apa-apa di atas bumi ini. Seorang dari golongan Ansor dari kabilah Aus. Tak kala dia menyaksikan kesibukan kaum muslimin dalam persiapan jihad ke Tabuk, melihat seluruh kaum muslimin dari berbagai pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemah sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata dan kendaraan, memancang kemahnya menunggu hari keberangkatan. Dia juga melihat transaksi di pasar-pasar Madinah. Banyak transaksi yang terjadi, dialog berhubungan dengan persiapan perang. Dari mulai kuda, unta, panah, pedang, tameng besi, dan sebagainya. Dia menyaksikan itu dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semua orang telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang dia mau persiapkan? Kalau hendak membeli, mau beli pakai apa? Uang 1 dirham pun tidak punya. Apalagi pagi itu dia mendengar Nabi SAW mengatakan, "Man jahajah jaisul usrah falahul jannah." Maka semakin terbenamlah serasa dirinya ke dalam bumi. Hancur luluh serasa hatinya, sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali dirinya. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi SAW demi melihat kefakiran dirinya. Ditambah lagi Nabi SAW mensyaratkan siapa yang mau ikut berperang harus membawa alat dan kendaraan perang sendiri. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika dia duduk di Masjid Nabawi. Dia melihat Nabi SAW dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil membawa semua harta yang dia punya sejumlah 4.000 dirham. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Nabi SAW." Nabi SAW pun bersabda, "Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku sebagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar." Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Bahkan kafilah dagangnya yang hendak berangkat ke Syam, jumlah 200 ekor unta lengkap dengan barang-barangnya, dia keluarkan sedekahnya. Ditambah lagi dengan 100 ekor unta, lalu ditambahnya lagi 1.000 dinar uang kontan. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Ya Allah, aku mohon padamu, ridhoilah Utsman, sesungguhnya aku telah ridho padanya." Tak lama setelah itu sampailah perniagannya yang baru datang dari Syam, sejumlah 1.000 ekor unta beserta isinya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perniagaan tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." Tidak, karena ada yang berani membeli lebih tinggi dari penawaran kalian, jawab Utsman. "Kami beli 3 kali lipat dari harga yang kamu dapatkan," kata si tengkulak.
Tidak, belum cukup kalau cuma 3 kali lipat, jawab Utsman. Akhirnya tawar-menawar, kami beli 10 kali lipat ya Utsman. Utsman pun berkata, tuan-tuan sekalian, ada di antara tuan-tuan yang hendak membelinya 700 kali lipat. Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang sampai menawar hingga 700 kali lipat? Utsman pun menjawab, akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar, saudaraku. Utsman pun membacakan ayat. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, maka tiap-tiap bulir 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Saksikanlah wahai para tengkulak, semua barang perniagaan yang ada ini seluruhnya aku infakkan di jalan Allah Ta'ala, seru Utsman. Subhanallah, Allahu Akbar. Dari generasi mana mereka ini muncul? Dari makhluk mana mereka ini saudaraku? Dari planet mana mereka datang? Apakah mereka diciptakan dari daging yang penuh dengan nafsu dunia dan ketamakan, yang penuh dengan kebakilan dan ketakutan akan miskin karena berinfak dan bersedekah? Bukan saudaraku, tapi mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian datang pula Abdurrahman bin Auf sang dermawan membawa 200 ukiah perak. Datang pula Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, yang mereka semua berinfak di depan mata Ulbah bin Zaid. Dia juga melihat kedatangan orang-orang yang kurang berada membawa infak semampunya, dimulai oleh Hashim bin Adi membawa 70 wasak kurma. Ada yang membawa 2 mud, bahkan 1 mud kurma. Tidak satu pun kaum muslimin yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Allah pun menyindir mereka. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Apa yang dirasakan oleh Ulbah selain kesedihan yang sangat? Apa yang bisa diperbuat sementara ia tidak punya apa-apa? Sementara orang berbondong berinfak. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Di zaman sekarang, ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia. Ulbah pulang membawa kesedihan karena teringat akhirat. Adakah di zaman sekarang ini sosok seperti Ulbah? Memikirkan kemana nanti hendak dia ditempatkan di akhirat. Apakah di surga ataukah di neraka? Kalau ternyata di surga, di tempat yang mana? Di tingkat keberapa dan bersama-sama siapa? Ketika senja telah berlalu, malam pun tiba. Ulbah berusaha memejamkan matanya, tapi bagaimana mau dipejamkan matanya sementara hati masih berdebar-debar.
pikiran masih galau. Apa yang bisa dilakukan selain membolak-balikan badannya di atas tikar yang lusuh hingga tengah malam? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah ide, sebuah pemikiran dalam dirinya, yang kira-kira apakah dia melaksanakan idenya ini mudah-mudahan dapat mengurangi kegundahan hatinya. Lantas Ulbah berwudu dan melaksanakan sholat malam. Apalagi yang bisa dilakukan oleh orang yang sengsara dan bersedih hati selain bermunajat kepada Allah yang Maha Pemurah. Bagi orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia mengadukan kepada Sang Khalik. Doa Nabi SAW yakut sebagaimana surat Yusuf ayat 86. Di dalam sholatnya dia pun menangis. Adakah Anda pernah melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhan dan kegundahannya dengan menangis kepada Rabb yang memiliki isi langit dan bumi? Dia sebutkan kefakirannya, dia sebutkan kelemahannya, dia sebutkan ketidakberdayaannya. Dia minta kepada Allah jangan sampai kefakirannya dan ketidakmampuannya berinfak pada persiapan perang Tabuk ini menggeser kedudukannya dibanding sahabat-sahabatnya kelak di surga. Jikalau engkau buat susah di dunia, janganlah pula engkau jauhkan aku dari surgamu. Di antara doanya adalah, ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Tabuk. Sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu apapun untuk bekal berangkat berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini saksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari perlakuan zalim mereka terhadap diriku. Maka inilah kehormatanku aku infakkan di jalanmu. Jika ada seorang muslim menghinakan dan merendahkan diriku, maka aku infakkan itu semua di jalanmu ya Allah. Tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana orang lain telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya sebagaimana mereka punya, akan aku infakkan untukmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan sebagai seorang muslim. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah kehormatan ini aku sedekahkan untukmu malam ini. Alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari hati seorang yang tidak punya apapun di dunia ini melainkan kehormatan. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap. Terangkat doanya ke langit ketujuh, menggetarkan arsy Allah Ta'ala. Semua sedekah tidak sehebat sedekahnya. Esok subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah ia lupakan air mata yang tumpah bercucuran di tikar lusuhnya tadi malam. Ia lupakan karena telah dibasuh oleh air wudhu yang baru. Akan tetapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ternyata tidak ada yang berdiri karena merasa tidak bersedekah tadi malam, atau merasa yakin betul sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ulbah bin Zaid pun tidak merasa bahwa dirinya telah bersedekah. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Ulbah dan berkata, sungguh ya Ulbah, sedekahmu malam tadi telah diterima oleh Allah Ta'ala sebagai sedekah yang makbul.
bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke jantung Ulbah bin Zaid. Laksana halilintar dahsyat menghantam dirinya, karena dia sama sekali tidak mengira cahaya kebahagiaan langsung memancar dari dirinya. Benarkah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak ada apa-apanya diterima Allah? Tanyanya penasaran seolah-olah tidak percaya. Maka Nabi pun menyerahkan 6 ekor unta kepada Ulbah bin Zaid dan 7 orang temannya untuk berangkat ke medan jihad, peperangan Tabuk, peperangan yang atas izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, ditandai dengan menyerahnya negara-negara boneka Romawi dan semakin berkurangnya daerah kekuasaan kerajaan Roma. Wassalam.